Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kita bakal cerita series lagi nih. Ya, kalian pasti sudah menunggu-nunggu cerita series. Kali ini seperti biasa, gue akan bawakan cerita series dari salah satu penulis favorit gue. Siapa lagi kalau bukan MWV Mystic dengan judul Si Jundai Lubua Pusaro. Asik, gua nggak tahu artinya apaan. Oke, jadi intinya di cerita ini kita bakal bercerita tentang seseorang yang bernama Rahman nih. Yang bisa dibilang Rahman ini adalah karakter utama lah di cerita ini. Rahman ini bisa dibilang dia ini perantau. Biasanya orang Minang tuh suka merantau ya. Nah, dia itu udah lama banget nih nggak pulang ke kampung. Sampai suatu saat akhirnya berdasarkan kesepakatan sama orang tuanya, dia pulang nih ke kampung dia di Minang. Pulang tuh kan. Nah, di sini yang aneh. Ketika dia udah sampai, nggak tahu kenapa, Rahman ini dapat kejadian yang bisa dibilang membuat keluarganya dia shock. Kejadian yang di luar nalar, di luar dugaan. Nah, saran apa itu? Tonton video ini terus. Oh ya, sebelum kita mulai ceritanya, gue mau terima kasih dulu nih buat MWV Mystic yang lagi-lagi udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain cerita dia yang keren banget. Kayak kemarin gue bawain cerita Bunian, terus Surau, dan kali ini Si Jundai Lubua Pusaro. Pokoknya sekali lagi, yang suka cerita-cerita horor kalian harus dukung terus MWV Mystic supaya dia bisa menyuguhkan kita cerita-cerita yang keren-keren lainnya. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Nanti kalau ketemu sama kakek, nenek, sama saudara-saudara lain, salim tangan ya. Keluarga abang semua itu. Gak ada yang ketinggalan lagi kan, Tak? Insya Allah nggak ada bang. Susu adek udah di tas. Koper juga udah masuk. Kantong muntah kamu juga udah. Ih, si abang udah gede masih mabok aja. Malu tuh sama dede. Dibawa jalan-jalan dia tidur. Abang malah we-we. Ya Allah, berikan keselamatan bagi keluarga hamba. Jadikan momen lebaran kali ini momen tersambungnya silaturahmi kami, dan nantinya kami bisa pulang lagi dengan selamat ke rumah ini lagi. Amin. Hari itu adalah hari pertama kalinya si Rahman balik ke kampung halaman dia. Ke rumah kakek sama neneknya bareng sama ibu, ayah, sama adiknya Diana tuh yang masih umur 2 tahun. Perjalanan itu juga bakal jadi momen pertama kalinya si Rahman ini naik pesawat. Nah, keluarganya Rahman ini sebenarnya udah ngeagendain momen pulang ini udah lama. Cuma ya baru dikasih kesempatan sekarang gitu. Soalnya yang sebelum-sebelumnya mereka ini gak sempat pulang kampung, macem-macem tuh kendalanya. Pertama pernah karena gak ada uang, terus juga karena ada lahiran adiknya Rahman, sampai-sampai ya beberapa alasan-alasan lain. Tapi akhirnya hari ini baru nih mereka bisa pulang ke kampung halaman. Nah, di sini yang perlu dinotis, usianya Rahman ini 7 tahun. Perjalanan pakai pesawat atau darat ternyata itu gak ada bedanya buat si Rahman. Di situ si Rahman mabok. Gak biasa dia naik angkutan-angkutan kayak begitu. Mabuk dia tuh muntah-muntah. Sampai-sampai ibunya kerepotan tuh kan mesti ngeberesin muntahan dia. Sementara si Diana, wah dia tidur santai tuh kan. Lelap banget tuh tidur, gak ada efeknya sama sekali. Gak mabok, gak apa. Singkat cerita, setelah perjalanan pakai pesawat itu, akhirnya mereka ini landing. Mendarat di Bandara Tabing. Kalau gak salah waktu itu sekitar jam 2 siang. Waktu itu Bandara Tabing itu masih aktif jadi bandara domestik atau perjalanan dalam negeri. Belum pindah ke Bandara Minangkabau kayak sekarang.
Oke, setelah mereka semua turun tuh dari pesawat sambil bawa bagasi mereka, mereka nyewa mobil travel nih buat lanjut jalan ke rumah kakek sama nenek. Nah, jarak buat ke rumah kakek neneknya dari situ itu lumayan jauh. Kurang lebih masih mesti nempuh sekitar 6 jam lagi. Singkat cerita, untungnya di perjalanan itu nggak ada yang aneh-aneh tuh. Kurang lebih perjalanan 6 jam lebih sampailah mereka di rumah kakek neneknya Rahman nih. Kalau nggak salah waktu itu udah jam 7 malam. Pas masuk ke dusun tempat di mana rumah kakeknya Rahman ini berada, wah suasananya itu udah bener-bener desa banget. Jauh beda sama yang Rahman lihat sewaktu jalan di kota Padang tadi. Lingkungan tempat rumah kakeknya Rahman ini bisa dibilang masih asri banget lah. Dan posisinya itu ada di atas tebing. Pemukiman warga juga ya nggak terlalu padat tuh, masih jarang-jarang. Jadi jarak antar satu rumah ke rumah lain itu jauh. Ya, selayaknya pedesaan pada tahun itu ya. Singkat cerita, mobil yang Rahman sama keluarga tumpangin akhirnya berhenti nih. Tepat di depan jembatan dari batu-batu semen tuh. Di seberang jembatan ini itu ada 2 rumah sederhana. Dindingnya itu masih dari kayu, cuma atapnya itu tinggi. Nah, di depannya itu adalah beberapa orang lagi nyantai duduk sambil ngerokok-ngerokok. Bilanglah si Pak Syarizal atau bapaknya Rahman ini ke si sopir travel kan. Dah di sini aja bang. Udah habis itu mereka turunin barang-barang. Setelah itu si sopir travelnya pergi. Gak lama habis ayahnya Rahman ngomong kayak gitu, datang nih beberapa orang nyamperin kan. Dan mereka ini langsung melukin Pak Syarizal. Kayak udah lama gak ketemu gitu loh, nanya kabar dan segala macem. Dan sebagian dari mereka ngebawain barang-barang tuh dari bagasi mobil tadi buat dibawa ke rumahnya kakek dan nenek. Dari situ keluarganya Rahman jalanlah ke arah rumah tersebut. Yang akhirnya Rahman baru tahu kalau itu adalah rumah kakek sama neneknya. Sementara di samping rumah kakeknya itu ada satu rumah lagi nih. Rumah Tante Lisa, yang dimana itu adalah anak pertama dari si kakek atau kakaknya bapaknya si Rahman nih. Karena momen lebaran gitu ya, itu rumah kakeknya Rahman udah rame sama saudara-saudara yang lain, udah pada ngumpul semua tuh. Maklum lah kenapa bisa rame kan, karena itu pertama kalinya keluarganya Rahman bisa datang, bisa pulang kampung. Makanya saudara-saudara itu penasaran, pada ngumpul semualah mereka di rumah si kakeknya Rahman. Gak lama mereka datang, wah saudara-saudara yang lain tuh langsung pada ngerubung tuh. Pada ngeliatin si Rahman sama adiknya tuh si Diana. Tanya-tanyain tuh. Abang namanya siapa? Rahman om. Jangan panggil om. Panggilnya Apa ya. Apa itu adiknya ayahnya Rahman. Panggilannya Apa Panji. Jadi Apa ini semacam om ya. Cuma kalau di daerah Minang itu om itu dipanggilnya Apa. Lebih lengkapnya Apa itu adalah panggilan buat saudara laki-laki yang setara sama ayah tapi dari jalur keluarga ayah. Nah, gak lama dari situ Rahman kenalan lah tuh satu-satu sama semua orang, semua saudara-saudara yang lagi pada ngumpul di situ. Pokoknya kayak tadi ada Apa Panji, ada Tante Lisa, ada Pak Ali. Pak Ali ini iparnya si ayah. Sama ada Tante Rina, sepupu ayahnya Rahman. Dan pastinya ada kakek sama si nenek juga nih. Wah, di situ si kakek ngeliat cucu-cucunya pada datang, langsung dipanggil-panggilin tuh dan diajak ngomong. Oh, udah umur berapa cucu kakek sekarang? Tuh, ditanya kakek, udah umur berapa Rahman? 7 tahun. Pintarnya cucu kakek. Karena baru pertama kali datang ke rumah itu ya, anak kecil kayak Rahman ya cuma bisa pelangap-pelong gitu aja kan, kayak gini aja kan, sambil bengong, gak banyak omong. Lebih detail lagi tentang rumah kakeknya Rahman ini. Jadi rumah kakeknya Rahman itu punya dinding warna krem dan beberapa bagian rumah yang masih pakai dinding dari kayu. Lantainya itu belum pakai keramik, masih dicor pakai semen. Dan beberapa bagian itu ditaruh tikar anyaman buat orang-orang kalau mau duduk lah. Di rumah itu ada 4 kamar tidur. 1 di ruang tengah, sama ada dapur juga nih yang masih sederhana banget tuh. Alat masaknya masih pakai tungku. Rumah si kakek itu juga belum ada kamar mandi. Karena orang pedesaan kayak gitu biasanya naruh kamar mandi itu di luar rumah. Tepatnya di atas sungai itu. Dan pas banget sungai yang tadi, inget kan yang ada jembatannya. Nah, di sungai itulah
kamar mandinya ditaruh atau dibangun. Nah sementara si ibu lagi ngobrol-ngobrolin sama keluarga si ayah dan si ayah pun lagi ngerokok nih di luar. Sambil dikelilingin juga nih sama adik-adik dan kakaknya. Rahman cobalah nih buat ngebaur sama sepupu-sepupu dia di situ yang umurnya sepantaran. Sepupu pertama dia namanya Nizar. Nizar ini sepupu perempuannya si Rahman. Yang mana anak dari Apak Panji dan Tante Rina. Kulitnya ya kulit-kulit Indonesia lah, sawo matang. Rambutnya keriting dan waktu itu lagi gendong boneka beruang kecil tuh. Yang dia bawa-bawa tuh kemana-mana. Apak Panji itu kerjanya jadi petani. Sekaligus marbot surau yang ada di kampung itu. Nah sepupunya Rahman yang kedua itu namanya Bobby. Sepupu laki-laki Rahman dari Tante Lisa tuh, anaknya Tante Lisa. Bobby itu adalah anak sematawayang atau anak satu-satunya dari Tante Lisa dan Pak Ali. Umurnya ya kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun lebih tua lah dari si Rahman. Keluarga Tante Lisa juga bisa dibilang paling sukses nih. Paling berada lah dari semua anak-anaknya kakek. Suaminya Tante Lisa, Pak Ali itu punya usaha jual beli tanah. Sama punya kebun sawit waktu itu. Nah di antara cucu-cucunya kakeknya Rahman ini, Bobby lah yang paling aktif tuh dia. Ngomong kesana kemari, karena bisa dibilang dia udah familiar karena dia tinggal di situ. Banyak orang-orang yang kenal dan akrab sama dia. Dan Bobby ini bukan tipe orang yang pemalu. Justru dia suka nih ngobrol sama orang-orang. Suka berinteraksi lah, bahkan sama orang-orang yang dia belum kenal. Di situ Bobby ngobrol banyak tuh sama Rahman, ditanyain lah segala macam sampai mamerin mainan-mainan baru, wah macem-macem lah mereka ngobrolin. Bobby ini juga punya tembak-tembakan tuh. Kalau mungkin di sini apa ya, peletokan kali ya, semacam tembak-tembakan, rakitan gitu dari bambu. Dan mungkin Rahman ya karena jarang ke desa gitu, ini kan mainan bisa dibilang mainan desa gitu ya. Rahman nggak pernah lihat nih mainan semacam kayak peletokan begini. Rahman liatin itu kan si Bobby mainin itu peletokan. Sementara Nizar yang dari tadi masih aja terus meluk boneka, ngikutin aja tuh si Bobby kemanapun dia pergi. Karena saking tertariknya juga sama mainan itu. Tante Lisa bilang ke anaknya, Bob, pinjemin itu si Rahman mainannya. Cuma hati-hati ya mainnya. Bobby kasih lah tuh, kasih pinjem mainannya ke si Rahman sambil diajarin gini man cara mainnya. Rahman yang awalnya dia malu-malu karena Bobby yang tipenya supel gitu ya. Akhirnya dia jadi akrab nih sama si Bobby. Walaupun kadang ya si Rahman agak tersendat juga nih dalam masalah komunikasi. Karena ternyata si Bobby ini kurang lancar pakai bahasa Indonesia. Karena dia sudah terlalu lama tinggal di desa, belum pernah ke kota. Jadi ya bahasanya masih pakai bahasa daerah. Cuma ya Rahman sedikit-sedikit bisa ngerti lah bahasanya. Karena ibu sama ayahnya dia itu kalau di rumah itu sering komunikasi pakai bahasa Minang. Oke, singkat cerita, waktu berlalu Rahman, Bobby sama Nizar main tuh peletokan kan gak terasa udah malam nih. Rahman sama adiknya tuh Diana sama ibunya masuk ke kamar yang udah disiapin buat mereka. Di situ bisa dibilang kamarnya lumayan luas ya dan kecium aroma kayu yang khas gitu. Di situ juga ada ranjang yang rangkanya itu dari besi, dicat hijau dan kasurnya itu pakai kelambu. Tahu kelambu kan kayak penutup gitulah. Yang transparan tapi kita bisa lihat ke dalam. Supaya apa? Supaya kita nggak digigit nyamuk tuh. Jadi itu kamar dulunya adalah kamar ayahnya Rahman. Waktu dia masih bujang tuh, masih tinggal di rumah itu. Nah si Bobby pulang nih ke rumahnya yang ada di sebelah rumah kakeknya. Sementara Apak Panji, Tante Rina sama Nizar itu tidurnya di kamar lamanya si Apak Panji. Jadi keluarganya Apak Panji itu bisa dibilang masih tinggal serumah lah. Di rumah kakeknya Rahman nih. Karena Tante Rina itu asalnya dari Pekanbaru. Sementara usahanya Pak Panji ada di kampung itu. Oh iya, keluarga Rahman itu pulang ke kampung itu H-3 lebaran. Jadi Rahman sekeluarga itu masih bisa ngerasain momen puasa di kampung. Walaupun ya cuma 2 hari ini kan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Wah Rahman ngerasain tuh gimana ramenya masjid, takbiran, taraweh. Dan gimana anak-anak sumuran dia itu setiap kali habis maghrib itu ngaji. Yang mana itu gak ditemuin sama Rahman pas di Jakarta. Beda ya, kota sama desa. Selama Rahman di kampung, Bu Rista juga lebih ngelepas dia tuh. Jadi bebas nih Rahman mau main kemana aja terserah. Dibanding ketika Rahman di Jakarta. Di Jakarta Rahman itu lebih dibatasi. Kayak mungkin di Jakarta pergaulannya lebih beringas kali ya, nggak kayak di desa. Jadi ibunya ngerasa aman-aman aja.
Cuma kalau di kota, wah, hati-hati. Dan juga seisi kampung itu kan isinya ya paling saudara-saudara lah, udah pada kenal semua gitu. Jadi nggak khawatir lagi. Jadi Rahman dibebasin tuh main sepuasnya sama si Bobby, sama si Nizar, dan sama anak-anak kampung lainnya. Nah, satu waktu Rahman sempat diajak nih sama kakeknya. Jadi kakeknya ini pengen ngisi ceramah di salah satu masjid yang ada di kampung sebelah. Diajaklah nih si Rahman. Tepatnya buat ngisi ya kultum lah. Ngisi kekosongan antara waktu Isya sama mau masuk taraweh. Oke lah, pergilah nih mereka berdua nih malam-malam pakai sepeda ontel. Cahaya itu cuma dari senter yang ditaruh di ketek. Jadi gini nih, naik sepedanya. Wih, gue baru tahu. Waktu itu Rahman juga baru tahu kalau kakeknya dia ini ternyata adalah salah satu Ninia Mama Tatuwo yang ada di desa itu. Istilahnya ya kakeknya Rahman ini sepuh lah. Sepuh yang perkataannya itu paling didengar sama orang-orang yang ada di kampung. Dianggap bijaksana gitu lah. Selain itu, kakeknya Rahman ini juga dapat gelar Datuk. Lebih tepatnya Datuk Sultan Mantari. Jadi udah gak heran lagi kalau kakeknya Rahman ini sering diminta buat ngisi ceramah, kultum, atau diminta buat nyelesain urusan-urusan masyarakat. Oke, di masjid kakeknya Rahman ceramah nih. Disimak sama puluhan jamaah-jamaah dewasa tuh, sama beberapa anak-anak yang sibuk tuh nyatetin. Kalau kalian ingat pas kita kecil dulu kan suka dikasih kayak buku catatan gitu kan. Jadi kalau si khotibnya lagi ceramah kita catet, ntar kita minta tanda tangan. Nah, anak-anak di desa ini juga kayak gitu. Dia catetin tuh si kakeknya Rahman lagi ceramah kan. Nanti diminta tanda tangan pas kelar taraweh. Nah, selesai ceramah dimulailah taraweh. Dan kakeknya Rahman yang jadi imamnya. Masih belum ada yang aneh-aneh nih. Besok harinya, tepatnya hari terakhir Ramadan yang artinya malam takbiran nih. Keluarga besar kakek sama neneknya Rahman itu masak besar-besaran tuh di dapur belakang buat nyiapin hari raya besok. Bikin ketupat, bikin wah segala macem lah, banyak makanan. Rahman, Bobby sama Nizar, 3 sekawan ini seperti biasa lah. Main mereka di sekitaran rumah doang. Mereka mainin tanah tuh. Bekas sisa renovasi rumahnya Tante Lisa yang masih ngegunung di sebelah rumah itu. Dimainin tuh sama mereka. Nah, sambil main-main kayak gitu, si Bobby bilang kayak gini. Man, udah pernah mandi di batang air? Belum? Batang air itu apa? Nah, petang nanti kita mandi dekat sana ya. Di situ Rahman ngangguk aja. Walaupun dia nggak ngerti apa itu batang air gitu kan. Cuma karena Bobby yang ngajakin dan mereka udah akrab, ya dia ayo-ayo aja nih. Bisa dibilang mungkin batang air itu ya dalam pikiran Rahman ya, dia mikirnya apa itu semacam kolam atau tempat pemandian dan semacamnya gitu ya. Nah, beberapa menit kemudian selepas azan asar, Bobby ngajak si Rahman dan Nizar nih buat mandi ke batang air yang dia maksud tadi. Nah, Tante Lisa nanya dong, kalian pada mau kemana? Nanti malam mau takbiran loh. Bobby bilang, kita main bentar aja bu, ke atas. Nanti pulang kok jam 5 sore. Ya udah kan? Ibunya Bobby gak mikir aneh-aneh tuh. Diizinin lah mereka main. Pergi tuh mereka bertiga, nyusurin perkampungan. Rahman jalan tuh sambil ngeliat suasana kampung. Yang warga-warga situ benar-benar udah disibukin sama persiapan buat besok lebaran nih. Ada beberapa penduduk yang masang obor tuh di pekarangan. Sebagian lagi ngecat rumah mereka tuh. Yang catnya udah mulai pudar, dicat baru. Sepanjang perjalanan, warga-warga tuh pada nanyain, ini Bobby, Nizar, sama Rahman mau kemana? Tapi nggak tahu kenapa, Bobby ini bohong ke mereka. Dia nggak bilang mau ke batang air. Dia cuma ngasih tahu mau pergi main. Nggak ngasih tahu tujuan sebenarnya ke mereka. Singkat cerita, sampai di sudut kampung. Mereka bertiga belok ke arah kiri. Ngarah ke semacam jurang yang ada di situ. Seperti yang gue bilang tadi kan, kampungnya Rahman ini ada di atas tebing. Sisi kirinya jurang sama sungai. Ya kalau bisa digambarin sungainya itu mungkin bisa dipakai buat arung jeram. Kebayangkan kayak gimana tuh sungainya. Nizar sama Rahman terus tuh ngikutin Bobby yang ngajak mereka masuk ke dalam semak-semak sama pohon-pohon rindang. Jalan terus tuh mereka bertiga kan. Sampai mereka ini gak ngeliat lagi jalan setapak perkampungan tuh. Jalan tuh mereka di atas tanah lembab yang penuh sama daun-daun gugur.
Beberapa menit mereka jalan, akhirnya Rahman mulai ngedenger nih. Kayak ada suara air. Aliran air yang lumayan deras. Semakin mereka jalan, suaranya makin kedengeran jelas. Rahman di situ nggak ngomong apa-apa. Dia cuma ngikutin aja tuh kemana si Bobby ngajak dia. Saking lebatnya rimbunan pohon-pohon di situ. Itu berasanya kayak udah malam. Padahal waktu itu masih jam 4:30 sore. Terus jalan sampai akhirnya di satu sisi ujung jurang. Bobby berhenti nih. Sambil nungguin si Rahman dan Nizar nyusul. Karena mesti susah payah tuh ngelewatin jalanan yang becek dan licin. Setelah si Rahman sama Nizar sampai di tempatnya Bobby. Di situ Bobby nunjuk ke bawah. Nah, itu tuh dia yang namanya batang air. Di situ mereka ada di ujung sisi tebing. Yang ngebentuk pola U dengan tinggi kurang lebih sekitar 15 meter lah. Di bawah itu ada aliran sungai yang deras banget. Aliran yang didengar sama Rahman tadi. Sama banyak batu-batu gede itu yang kelihatan wah kokoh banget. Dan air sungai itu jernih banget. Sampai-sampai dari ketinggian 15 meter itu Rahman bisa ngeliat di sungai itu ada ikannya. Ada yang warna oranye, ada yang warna perak. Lagi pada berenang di sungai itu. Bobby bilang, "Gimana? Bagus kan? Di Jakarta ada nggak yang kayak gini?" Nggak ada. Di sana sungainya coklat. "Yuk, kita mandinya di sebelah sana. Airnya lebih tenang. Sama biasanya ada ibu-ibu nyuci." Kenapa nggak di sini aja? Kan airnya juga tenang. "Jangan di sana. Airnya dalam. Tenggelam kita nanti. Apalagi pantang mandi di sana kalau udah malam." Oke lah. Mereka jalan nih ke arah hulu. Pelan-pelan jalan mulai menurun nih. Tak, 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 tak. Dan landai. Sampai akhirnya mereka bertiga ketemu sama aliran sungai. Tepat di depan mereka. Wah, airnya jernih. Warna pasirnya itu warna kuning keemasan. Nah, di situ Nizar nanya, "Ini kita doang bertiga di sini, Bang?" Karena sepupunya nanya kayak gitu, Bobby langsung ngeliat dong ke sekeliling. Wah, iya bener. Kita cuma bertiga. Gak ada tuh ibu-ibu nyuci atau siapa yang kayak tadi Bobby bilang. Padahal seingat Bobby ini tempat selalu rame sama ibu-ibu yang nyuci. Cuma ya Bobby mikir nih, oh mungkin karena besok mau lebaran nih. Ibu-ibu lagi pada sibuk nyiapin makanan buat hari raya. Bobby disitu bilang, ya udah nggak apa-apa, mungkin lagi pada sibuk. Yang penting kita hati-hati mandinya, jangan ke tengah. Ya udah, Rahman sama Nizar cuma ngangguk tuh. Akhirnya si Bobby disitu buka baju, wah langsung tuh dia berenang, ngajukin, ayo Man, ayo Nizar, nyebur. Rahman disitu agak ragu-ragu karena sebelumnya dia nggak pernah nih berenang di sungai buka baju lagi. Tapi ya udahlah, karena udah sampai di situ, Rahman buka baju nih kan. Sisa celana pendekan doang nih. Dia pelan-pelan turun tuh ke sungai kan ngikutin si Bobby. Dan ketika dia sampai di posisi Bobby berenang, ternyata dalamnya sungai itu ya bisa dibilang seperutnya Rahman lah. Ya nggak terlalu dalam juga sih kan, mengingat Rahman itu umurnya 7 tahun, badannya masih kecil. Dan di sini Rahman nggak bisa berenang, jadi ya di situ dia cuma main air aja tuh, ngambang-ngambang nggak jelas, pokoknya cuma main-main air aja. Sambil sesekali kayak nyelupin kepalanya ke dalam air. Nah, setelah beberapa saat berenang di lokasi itu, tiba-tiba si Bobby nih naik ke salah satu batu gede yang ada di tengah-tengah aliran arus sungai itu. Bobby bilang dari atas batu itu kan, tadi kita berdiri di sana tuh Man. Karena penasaran, Rahman ngikut tuh. Naik ke atas batu juga ngeliat ke arah yang ditunjuk sama si Bobby. Tapi sialnya di sini, pijekannya Rahman nggak tepat nginjek di batuan. Dia nginjek di yang banyak lumutnya. Alhasil licin kan, kepleset lah si Rahman. Jatuh dia, kegulung sama air dia di situ. Dan Bobby langsung coba buat nangkep si Rahman. Tapi di situ Bobby malah ikut ke bawah juga karena celana pendek dari jeans yang si Rahman pakai itu berat kena air. Alhasil jadi gampang kebawa sama arus air yang deras. Di tengah-tengah paniknya mereka dan wah udah kayak mau tenggelam tuh. Air udah masuk ke hidung sama ke mulut. Rahman gak denger Nizar tuh teriak-teriak dari pinggir sungai karena kan dia gak nyebur nih.
manggil-manggil Bobby, Rahman. Di situ Rahman, wah udah nggak bisa bales teriakannya Nizar dan gelap tuh pandangan dia. Rahman udah pasrah aja tuh. Dia cuma bisa ngikutin kemana itu aliran air ngebawa dia. Badan udah ngebentur, buah ngebentur batu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah di situ Rahman udah nggak sadarin diri, nggak inget apa-apa lagi. Sadar-sadar, Rahman udah ada di semacam pagar bambu yang biasanya masyarakat Minang itu sebut sukam. Sukam ini fungsinya buat ngehalau ikan biar gerak ke arah perangkap si pemancing. Nah, ketika Rahman ini bangun gini, wah, yang dia rasain pertama kali, ya badannya pada sakit-sakit tuh. Pada ngilu-ngilu karena kan habis kebentur-bentur. Ditambah kepala dia, wah bukan main, pusing setengah mati. Rahman coba berdiri kan tuh. Dia ngelihat ke arah hulu. Nyari posisi awal mereka tuh. Yang tadi mandi sama si Bobby. Dari situ, Rahman bisa ngelihat si Nizar masih berdiri. Tapi di belakangnya Nizar itu ada perempuan. Nggak tahu siapa. Pikir Rahman, oh mungkin itu warga sekitar yang ngedenger teriakannya Nizar tadi. Sekarang si Rahman bisa dibilang udah lumayan jauh nih dari posisi awal dia mandi tadi. Rahman di situ lihat ke sekeliling kan, dan dia sadar posisi dia udah dekat sama lubuk yang mereka lihat dari atas tadi. Dan pas dia ngelihat ke arah tebing, matanya si Rahman ngarah ke arah pohon rindang yang akarnya itu mencuat keluar dan nyengkram tebing dengan kokoh di situ. Bisa dibilang ini pohon benar-benar beda lah dari pohon yang lain. Tapi bukan itu yang menarik perhatiannya si Rahman. Yang menarik perhatiannya dia adalah dahan, salah satu dahan dari pohon itu. Ada sesuatu yang menggantung. Jadi dahan itu ada orang pakai daster warna putih. Lidahnya itu panjang, ngejulur sampai leher. Matanya melotot dan keluar darah warnanya keiteman sampai ngebasahin bajunya tuh. Itu orang mati ngegantung di pohon itu. Gak lama setelah Rahman ngelihat pemandangan yang mengerikan itu, tiba-tiba itu orang gerak-gerak coy. Kayak dengan leher masih kayak ikat tali. Dan itu orang teriak-teriak. Kayak ngomong sesuatu cuma gak jelas gitu loh. Pada intinya dia teriak-teriak. Lama-kelamaan itu teriakan kayak yang masuk ke dalam kepalanya Rahman. Dan Rahman langsung kayak, wah berisik gitu kan. Teriakan ini orang bener-bener nusuk kuping. Di situ Rahman pelan-pelan kayak hilang kesadaran sampai akhirnya dia nggak sadarin diri lagi nih. Dia jatuh lagi tuh ke sukam. Dari situ dia udah nggak inget apa-apa lagi. Woi, ini ketemu. Alhamdulillah, ketemu satu orang. Man, Rahman, dengar suara bapak. Dengar Pak. Bawa anak kita ini ke rumahnya. Kita terusin nyari si Bobby dan Nizar di sekitar sini. Samar-samar, karena Rahman abis bangun dari pingsan dia ngelihat kalau dia ini lagi dibopong sama beberapa orang warga. Dan waktu itu kayaknya udah malam banget. Kaki sama badan Rahman tuh berasa perih banget. Ditambah telinga dia masih berasa penging gara-gara teriakan orang tadi yang di pohon. Terus singkat cerita, ketika dia udah sampai rumah, wah ayah sama ibunya, wah nangis-nangis tuh kan, dipelukin tuh si Rahman. Dibawa masuk ke dalam rumah dan ternyata di dalam rumah itu, wah warga-warga lagi pada ngaji. Mungkin lagi pada ini ya, pengajian supaya Rahman ini ditemuin itu kayak minta doa. Dan di situ beberapa warga juga pada nangis tuh. Dari situ Rahman dibawa ke ruang tengah nih. Dikelilingin ibu-ibu yang dari tadi pada ngaji tuh. Badan Rahman langsung diselimutin pakai selimut tebel dan disiapin teh anget. Langsung aja tuh dateng nih kakeknya si Rahman. Nggak pakai bak bibu lagi, diperiksa nih si Rahman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tanyain tuh apa yang udah Rahman rasain. Diceritain lah sama si Rahman kan semuanya. Cuma di sini yang anehnya, ngedenger penjelasan si Rahman, kakek itu nggak ngejawab apa-apa lagi. Langsung pergi keluar gitu aja, nggak tahu kemana. Meskipun si Rahman udah ada di tengah-tengah mereka, nggak tahu kenapa yang bikin Rahman bingung kok mereka tetap aja ngaji gitu loh. Nah, si kakeknya Rahman yang tadinya keluar nggak tahu kemana, balik lagi nih. Kali ini sama perempuan sepuh. Cuma Rahman nggak kenal ini siapa. Perempuan itu terus
ngoles-ngolesin badannya Rahman. Pakai kayak semacam kunyit yang dialusin gitu sama telur. Sambil baca-baca kayak mantra gitu ya. Yang Rahman sama sekali nggak paham. Kelar baca mantra, itu telur tak dipecahin. Dan pas telur itu pecah, telur normal kan putih sama kuningnya kan. Cuma di sini di bagian kuning telurnya itu kayak ada titik warna hitam. Nah, Rahman nggak ngerti ini maksudnya apa. Oke lah, sekitar sejam kemudian Rahman perlahan-lahan udah mulai pulih nih. Rahman udah bisa duduk dan keluar dari selimut tuh. Cuma ketika dia buka nih selimut kan, kaget dia. Kakinya tadi normal, cuma sekarang bengkok bagian dalam. Cuma yang lebih aneh lagi, Rahman ini nggak ngerasain sakit sama sekali. Di situ ada juga ibunya Rahman, cuma lagi posisi membelakangi Rahman. Nah, Rahman tanya lah, "Bu, ini kakinya Rahman kenapa?" Bu Rista balik badan dan ngelihat ke kakinya Rahman, dan beliau pun juga kaget. Bingung mau jawab apa, tapi belum sempet ngomong apa-apa, tiba-tiba kedengeran nih suara teriakan Tante Lisa. Wah, Bobby! Wah, nggak tahu kenapa sama si Bobby, tapi di situ Tante Lisa teriak sekenceng-kencengnya. Dan ibu-ibu yang dari tadi pada ngaji itu tiba-tiba berhenti. Terus mereka semua pada berdiri dan jalan tuh ke arah pintu luar, penasaran kenapa nih. Gak lama serombongan laki-laki, warga-warga gitu yang badan udah pada kuyup semua, jalan masuk nih ke dalam rumah sambil ngebopong badan anak kecil yang wah, sekujur badan tuh udah pucet, urat-uratnya udah kelihatan tuh dan udah basah semua. Ya, yang dibawa sama warga-warga ini adalah Bobby. Itulah kenapa tadi ibunya teriak kayak begitu. Di situ Bobby langsung ditaruh nih sama warga di tengah-tengah ruangan. Selang beberapa detik kemudian, rombongan berikutnya nih masuk. Kali ini rombongan itu ngegotong badannya Tante Lisa yang langsung pingsan ketika abis teriak ngeliat badannya Bobby digotong sama warga kayak gitu. Rahman di situ ya speechless lah. Dia cuma bisa melihat si Bobby aja tuh kan, nggak tahu mau ngomong apa. Nah, tiba-tiba kakeknya Rahman nih masuk. Cuma kayak orang yang panik. Disusul juga sama beberapa pemuda lain tuh dari belakang. Si kakek ngedeketin jasadnya Bobby. Terus beliau taruh nih jarinya dia di lehernya Bobby ini kan. Kayak ngecek nadi gitu kan. Gak lama kakeknya Rahman ini merem gitu. Terus ngeluarin air mata dia. Dia bilang, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Bobby udah meninggal. Wah, Tante Lisa masih pingsan. Sekarang Pak Ali nih, bapaknya Bobby, teriak-teriak histeris. "Bobby, kamu gak boleh pergi, Bob. Ini ayah kamu, Bob. Nak, bangun, nak. Ayo, nak, bangun." Wah, di situ kakeknya Rahman nanya ke warga-warga yang ngegotong Bobby, "Di mana tadi kalian nemuin si Bobby?" Nah, pemuda-pemuda warga itu jawab, "Di Lubua Pusaro, kek. Udah hampir ke tengah." Wah, ngedenger itu kakeknya Rahman kaget. Langsung ngeliat tuh dia ke arah si Rahman. Terus si kakek ini bilang lagi ke pemuda-pemuda itu, Coba kalian cari di sana lagi. Cari dekat hutan seberang juga. Nizar belum ketemu sampai sekarang. Dugaan saya, dia juga ada di dekat sana. "Iya, kek, kami usahakan." Rahman, coba kakek lihat kaki Rahman. Sakit? Rahman ngapain aja tadi sama Nizar dan Bobby? "Rahman mandi doang tadi, kek. Di batang air sama Bobby. Terus Rahman kepleset. Bobby sempat mau nolong Rahman, tapi jadi ikut ke bawah." Yang mandi Rahman sama Bobby aja. Nizar ikutan mandi juga nggak? "Enggak, kek.
Nizar cuma nungguin di pinggir sungai. Terakhir Rahman lihat Nizar masih di pinggir sungai sama ibu-ibu. Ibu-ibu? Ibu-ibu siapa? Gimana rupanya? Rahman juga nggak tahu, Kek. Rahman ngelihatnya dari jauh. Rahman nggak kenal. Emang bener, Rahman sama sekali nggak bisa ngenalin siapa ibu-ibu itu yang yang ada di belakangnya Nizar. Selain karena kepalanya Rahman waktu itu pusing, jaraknya lumayan jauh juga. Nah, Pak Ali sempat marah tadi ngedengar penjelasannya si Rahman. Cuma balik lagi dia ngelihat ke arah jasad anaknya. Wah, nangis-nangis lagi tuh Pak Ali. Wah, suasana di situ jadi sedih banget kan. Ibu-ibu yang tadi pada ngaji juga pada ikutan nangis. Malam itu, malam takbiran harusnya yang pada gembira karena mau nyambut hari kemenangan kan. Malah jadi penuh duka kayak begini. Takbiran di kampung itu karena ada insiden tadi tetap diadain, cuma ya nggak semeriah kayak tahun-tahun sebelumnya. Dilakuin secara sederhana aja. Palingnya cuma ada arak-arakan obor doang. Para pemuda dan warga-warga lain lagi pada sibuk nyari Nizar. Dan sebagian lainnya juga sibuk ngelayat nih ke rumahnya kakek. Ya buat ngucapin duka cita lah ke Tante Lisa sama Pak Ali malam itu. Nizar! Nak! Nizar! Ayo pulang! Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini keluarga kita, saudara kita, ada yang mendapatkan musibah. Bobby, anaknya Pak Ali dan Bu Lisa meninggal dunia. Dan Nizar, anaknya Pak Panji belum ketemu dari sore. Ayo sama-sama kita berdoa untuk kedua anak kita ini. Semoga Nizar cepat ditemukan dalam keadaan selamat. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan Bobby diberi kesabaran. Wah, semakin malam itu rumah kakeknya Rahman makin dipenuhi sama orang. Sekarang jasadnya Bobby udah kaku tuh. Tergeletak di ruangan tengah. Udah ditidurin di atas kasur kapuk. Dan tangannya udah diginiin dan disedekapin. Di sudut ruangan, Tante Lisa udah sadar dari pingsannya. Cuma ya beliau masih nangis tuh kan. Masih di pojokan aja lemes. Sambil ngeliatin tuh jasad anaknya. Ibu-ibu yang lain coba buat nenangin si Bu Lisa ini kan, dikipas-kipasin, dibawain air. Sementara Pak Ali masih di samping badannya Bobby tuh sambil zikir terus zikir. Tante Lisa sambil terus ngeliatin Bobby, dia bilang kan, "Nak, besok kita lebaran, Nak. Ayo bangun. Ibu udah beliin Bobby baju lebaran." Wah, kayak sedih lah di situ kan. Semua orang di situ, walaupun mereka nggak ngomong, tapi bisa dirasain. Kalau mereka ini ngerasain sedih dan ketakutan yang sama. Ketakutan soal gimana nih nasibnya Nizar. Karena sampai tengah malam itu belum juga ditemuin. Terus singkat cerita, di jam 2 malam, sekumpulan pemuda datang nih ke rumah kakeknya Rahman. Cuma muka mereka itu kayak muka yang ketakutan dan pasrah. Salah satu pemuda itu bilang, "Datuk, maaf. Ada yang mau saya bicarakan." Saudara semuanya yang ada di sini, tanpa terkecuali, kita dapat kabar buruk. Cucu saya, Nizar, sudah ketemu. Tapi ruhnya sudah tidak lagi melekat di badannya. Wah. Ngedengar pengumuman dari si kakek ini, langsung pada nangis lagi tuh seisi rumah. Dan Apa Panji dan Tante Rina, ya waktu itu emang gak ada di rumah. Karena mereka berdua ikut nyari Nizar nih ke pelosok-pelosok desa bareng sama beberapa warga kampung. Kakeknya Rahman bilang, Karena satu dan lain hal, dengan kerendahan hati saya minta tolong saudara-saudara semua meninggalkan rumah ini sebelum cucu saya pulang. Biar kami keluarga yang mengurus sisanya. Besok, saudara-saudara semua bisa kembali lagi untuk pemakaman. nah di situ para
Warga-warga yang datang buat melayat agak bingung. Mereka kayak, kenapa kok kita disuruh pulang? Padahal biasanya rumah duka itu bakal terus diisi sama tetangga sekitar. Buat ya ngebantu ngurusin jenazah dan ngebantu ngaji. Nah, ada satu ibu-ibu tetangga nih yang penasaran. Dia nanya, kenapa Datuk? Apa kami berbuat salah? Tapi kakeknya Rahman disitu bilang, enggak ada masalah apa-apa. Ini permintaan kami sekeluarga. Ya udahlah, karena yang udah ngomong ini adalah kakeknya Rahman yang bisa dibilang sesepuh, yang paling didengar ucapannya. Ya warga mau gak mau pergi meninggalkan rumah itu. Selang setengah jam kemudian, setelah warga-warga itu udah pada pulang semua, tinggal keluarga kakeknya Rahman doang nih yang ada di rumah itu. Termasuk Apak Panji dan Tante Rina yang udah dapet kabar soal Nizar. Nah, di sini kakeknya Rahman bilang ke ibunya Rahman nih, Rista, suruh Rahman masuk kamar dulu. Gak baik kalau dia ngeliat. Gak pakai nanya apa-apa lagi. Ibunya Rahman langsung mapah anaknya nih buat masuk balik ke dalam kamar. Rahman sebenarnya bingung di situ, cuma dia nggak berani nanya ke ibunya. Dia berharap ibunya ngejelasin gitu loh, cuma ibunya nggak ngomong apa-apa. Tapi di situ ibunya Rahman tahu nih, anaknya pengen penjelasan. Cuma ibunya Rista ngasih gestur kayak gimana ya? Tar aja, ibu jelasin. Jangan sekarang. Terus beberapa menit setelah Rahman masuk ke kamar tuh bareng sama ibunya, Rahman gak denger suara langkah kayak ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah itu. Kayak suara ya laki-laki gitu. Ini yang Rahman denger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepalanya di sebelah sana. Turunin pelan-pelan. Panji, Rina, banyak-banyak istighfar. Terima apa yang Allah takdirkan untuk kita. Yang lain, tolong pegang Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Nizar. Ya Allah nak, Nizar. Tangisan sama suara orang-orang lagi pada istighfar itu kedengeran jelas sama si Rahman dari dalam kamar. Nah di situ Rahman langsung ngelihat ke arah ibunya gitu kan. Berharap ibunya ngejelasin. Tapi di situ ibu Rista cuma begini aja nih kan. Pandangannya kosong. Cuma ngeliatin lantainya tuh sambil netesin air mata. Dipegang tuh tangannya si Rahman kan. Kayak wah sampai geter tuh tangan. Suara teriakannya Tante Rina bikin Ibu Rista agak shock malam itu. Gak lama setelah itu, Ibu Rista bilang nih ke anaknya, Rahman, di sini aja ya. Ibu keluar sebentar. Rahman cuma bisa ngangguk aja di situ. Nah, ketika Ibu Rista pelan-pelan tuh buka pintu, terus ditutup pelan-pelan kan. Gak lama, suara tangisannya Bu Rista kedengeran sama si Rahman. Karena penasaran, Rahman bangun nih dari kasur, dia jalan ngedeket ke arah pintu. Dia ngintip nih. Dari celah pintu itu, Rahman ngeliat di sebelah jasadnya Bobby. Itu ada sosok anak kecil yang mukanya pucat. Rahman gak bisa lihat jelas karena pas dia ngintip itu, pandangan dia kehalang sama beberapa orang. Tapi Rahman bisa lihat jelas. Ini sosok anak kecil, pakai baju kuning, basah. Yang mana? Itu adalah baju terakhir yang dipakai sama si Nizar. Awalnya Rahman kira orang-orang di luar itu pada nangis, pada teriak karena ngelihat jasadnya Nizar. Tapi ternyata bukan itu alasannya. Pas Tante Rina yang dari tadi ngalangin pandangan si Rahman yang lagi ngintip nih, dipindahin ke ruangan lain buat ditenangin gitu ya. Disitulah Rahman sekarang bisa lihat jelas kondisinya Nizar. Lebih tepatnya kepalanya. Di situ Rahman ngelihat Nizar lagi tiduran, digeletakin di situ. Di bagian kepalanya, di dahinya itu berlobang. Bola matanya itu, maaf ya, kayak mau keluar. Ditambah lagi daging muka sama otaknya Nizar. Itu oke teman-teman. Itulah part 1 dari cerita Si Jundai Lubuk Pusaro. Kita melihat Bobby, Rahman, sama Nizar main tadi kan ke sungai itu. Sampai akhirnya 2 dari mereka gak selamat. Bobby meninggal, Nizar pun
sama dengan kondisi yang lebih parah. Tapi jadi pertanyaan, apakah yang meninggal ini benar-benar meninggal? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo. Sampai ketemu di part selanjutnya. Kayak bukan di tempat yang tadi. Semuanya mendadak jadi gelap dan kedengeran suara gemericik air. Ngelilingin mereka tuh. Saking kencengnya mereka berdua cuma bisa nutup telinga. Terus pas si kakek sama Pak Mahdi buka matanya lagi begini. Di depan mereka